Shalom. Selamat siang semuanya. Ya, kita pada hari ini masih sehat semua? Masih. Ya, puji Tuhan. Kalau kita masih sehat, kita sadari itu adalah pemberian daripada Tuhan. Jadi, kalau kita sadari semua ini, untuk itu kita akan belajar. Namun sebelumnya kita akan memulaikan pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Mari saya mengundang kita semua berdiri. Kita nyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa. Bapa, Engkau baik. Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita akan berdoa dan doa nanti dipimpin oleh Satrince. Satu dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada saat siang hari ini kami boleh berkumpul di kelas kami dan keadaan kami sangat kuat. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak belajar, kiranya Tuhan berikan kami hikmat, kepintaran, akal budi, agar pelajaran yang diberikan oleh guru kami dapat pahami. Pelajaran guru kami yang akan mengajar kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat. Amin. 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 Tuhan baik. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan dulu panggilan absen. Kita akan absen dulu nama-nama. Yoel. Hadir, Bu. Stephen. Hadir. Utia. Hadir, Bu. Santi. Hadir, Bu. Wika. Hadir, Bu. Kenny. Hadir. Febrian. Hadir. Melantari. Hadir, Bu. Satrince. Hadir, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan memulaikan pelajaran kita. Kita sudah dasarkan dengan doa. Jadi itulah yang perlu kita utamakan dalam segala hal. Sebelum kita kita mengadakan kegiatan, kita harus awali dengan apa? Doa. Dengan doa. Jadi doa itu penting untuk kita lakukan sejak kita mulai bangun tidur atau sebelum tidur harus kita berdoa. Oke, adapun pelajaran kita pada hari ini dengan topik kita bersyukur atas pemeliharaan Allah. Apa? Mestinya bersyukur atas pemeliharaan Allah. Ya, itu. Kita harus bersyukur karena Allah pelihara kita setiap hari, setiap waktu Dia pelihara kita. Baik dalam sakit, dalam segala pekerjaan Dia pelihara kita dengan kasih sayangnya. Jadi harus kita utamakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan sikap kita setiap hari. Ya, jadi saya akan sampaikan mengenai kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur ini bukan hanya sekedar dengan ucapan, dengan kata-kata, tetapi harus ada dengan tindakan, ya. Bersyukur itu harus ada dengan tindakan kita kepada Tuhan. Karena satu hal yang perlu dan yang harus kita lakukan secara terus-menerus bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi bukan
hari ini yang penting ini minggu ini mulai hari Senin kita mau bersyukur, atau satu minggu ini kita mulai hari Minggu yang penting kita sudah berbakti, sudah beribadah dan sudah bersyukur di pagi hari. Itu cukup. Nanti Tuhan tahu selanjutnya. Padahal dia tidak ingat bahwa mulai hari pertama kita harus berdoa dan seterusnya. Tidak henti-hentinya kita harus mengucap syukur. Karena itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Jadi topik yang harus kita bahas mengenai ucapan syukur. Ada banyak orang tidak tahu dengan mengenai ucapan syukur. Karena mereka tahu cuma ya syukur. Kalau orang Islam mungkin dibilang alhamdulillah. Rezeki kita hari ini melimpah. Kita juga sebagai umat yang percaya. Kita harus bersyukur hari ini rezeki. Atau ada berkat-berkat mengalir. Ya, besok lusanya setelah kita mengalami susah lagi, ya istilahnya orang Bang bilang, apalagi kita mau bersyukur akan sementara ini so tidak ada apa-apa, ya. Apalagi yang kita mau naikkan syukur. Jadi bukan nanti kita diberkati Tuhan dengar torampe syukur, doa syukur, tapi kita susah, kita lemah, ya kita harus naikkan syukur kepada Tuhan. Karena itu utama, yang paling utama, Tuhan mau mendengar suara kita. Tuhan senang hati kita ketika suara hati kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Ini sudah hari yang kedua. Besok tidak lama saya punya hari yang ketiga, saya mau ulang tahun di bulan ini. Saya harus mengucap syukur. Jadi Tuhan mau supaya kita harus ya bersyukur. Itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, saya berikan yang pertama, mengapa harus bersyukur? Ini belum masuk dalam tahap ya. Kita cuma mau katakan bahwa mengapa kita harus bersyukur? Karena Alkitab sendiri memerintahkan kepada kita. Alkitab memerintahkan kepada kita harus apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Coba kita baca. Ini bagus karena kita sudah lihat waktu. Kita dasarkan dulu dengan Alkitab atau firman Tuhan. Jadi pokok kita tentang atau mengenai bersyukur kepada Allah. Dalam 2 Tesalonika pasal yang kelima. 2 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 2 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama, secara bersama-sama. Sudah dapat semua? 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saya mengundang kita semua berdiri, lalu kita coba gerakan. Dalam kata yang terakhir dikatakan bahwa sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita saling berhadapan. Coba kita baca dulu secara bersama-sama. Jadi bagi kamu, saya juga akan menunjuk bagi kalian. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yoel tunjuk Stephen tunjuk Satrince dan teman-teman lain. Sekali lagi mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya begitu. Silakan duduk kembali. Jadi ini satu kata mendorong sesama kita. Jadi memerintahkan kepada satu sama lain harus bersyukur. Baik. Jadi ini dasar dari firman Tuhan bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mengucap syukur. Ada orang bangun pagi langsung makan minum ya
Tidak ada dia bangun. Kalau bangun langsung mungkin sikat gigi, cuci muka ya. Lalu kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu Allah sudah beri kita nafas hidup. Ada barusan ini orang dia meninggal di tempat tidur berapa tahun kemarin. Dia meninggal, dia suami tidak tahu dia meninggal. Ya, karena dia meninggal malam-malam, dia tahu, DP suami bilang tutup toko itu kita jam 10, lalu setelah itu kita sudah masuk di kamar, kita sudah tidur, maka karena sudah tertidur saya tidak tahu dia sudah meninggal. Bangun kemari, buka mata, DP suami kasih bangun, dia tidak bangun-bangun, DP suami raba ternyata sudah tidak bernyawa, artinya dia sudah meninggal. Jadi karena bergegas suaminya dengan rasa takut, sedih dan lain-lain, ya dia tinggal Tuhan, tidak tahu saya mau bilang apa. Dia bilang, saya tidak tahu bilang apa. Kalau dimaksudkan oleh firman Tuhan mengucap syukur, tapi karena keadaan panik, dia tinggal panggil orang lain. Dia tidak tahu dan dia tidak sadar bahwa itu adalah kedaulatan Allah. Ya. Allah sudah bekerja di tengah manusia, ciptaannya. Dia bisa tarik nafas kita, dia tarik hidup kita. Kita kembali kepada tanah yang semula, yang dia ciptakan kita, yang tidak berarti tanah yang kita injak. Dari situ makanya ada firman Tuhan bilang, dari debu kembali kepada debu asal kita. Jadi kita harus bersyukur dengan sehat kuat yang Tuhan telah berikan. Nah, itu. Mengapa kita harus bersyukur? Ya, karena Allah sendiri dalam firman-Nya yang sudah kita baca tadi, bahwa kita harus mengucap syukur itu dasar, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang dikehendaki, itu yang sangat disenangkan oleh Allah. Kita sadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Itu jangan kita sudah, karena kita sehat, kita kuat, kita diberkati. Puji Tuhan, hari ini saya mau bikin makanan yang sehat-sehat. Kita harus bersyukur ya. Tapi ketika bangun, pegal-pegal, sakit kepala, bahkan mau bangun sembahyang pun DP alasan sakit. Itu ada banyak kali yang begitu terjadi. Karena dia sakit, dia tidak tahu bersyukur, terima kasih Tuhan. Apalagi ini Tuhan izinkan saya alami. Saya banyak kali begitu Tuhan. Saya sadar mungkin saya punya keterbatasan, saya punya kesalahan, introspeksi diri. Lalu saya berterima kasih. Siapa tahu dengan segala penyakit, penderitaan saya alami, itu ada makna, ya. Mungkin ada maksud Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi kita harus bersyukur. Yang kedua, ya. Bersyukur itu harus membutuhkan tindakan. Tindakan apa yang kita lakukan? Saya hanya kasih contoh-contoh yang praktis. Seperti saya katakan, ada orang berhasil, dia mengucap syukur atas keberhasilan. Tapi pernah ada di satu gereja, karena dia tidak lulus SMA, ya, dia malu kan, teman-temannya lulus, dia tidak. Kenapa dia tidak lulus? Karena mungkin tidak mencapai target sesuai dengan pelajaran materi yang diberikan, dia tidak mampu sehingga dinyatakan dia tidak lulus. Karena dia rasa itu mungkin ada maksud Tuhan selanjutnya buat dia, maka dia sudah mengambil satu tindakan sebelum dia berpikir lebih jernih ke depan. Dia mempersembahkan uang 1 juta, dia bawa ke gereja. Lalu dia tulis di amplop berisikan uang 1 juta itu, dia katakan begini, ucapan syukur saya karena saya tidak lulus. Siapa tahu ini ada maksud Tuhan ke depan. Wajar tidak? Pantas tidak? Jadi saya katakan tadi, itu luar biasa loh. Kenapa? Karena dia mengucap syukur dalam segala hal. Jadi bukan sekedar dia dengar firman Tuhan, tetapi dia melakukannya. Itu satu tindakan itu. Jadi dia bukan cuma sekedar saya bersyukur karena Tuhan sudah berikan saya kelulusan. Tapi ketika tidak lulus,
Dia kecewa, dia salahkan Tuhan. Tuhan ini tidak adil. Masa orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang kepala batu, yang bandel, dia tidak kasih lulus. Saya ini yang hari-hari di gereja, saya tahu itu firman Tuhan, mungkin cuma 1-2 salah, tapi saya tidak diperkenankan untuk lulus, ya. Tapi dia sadari, dia tidak memberontak, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia mengambil satu tindakan, dia mengambil uang, dia mama bilang, ya sudah bersyukur loh, ini mama kasih Jo sebagai hadiah buat Ngana. Dan persembahan orang tua itu dia bukan pakai seenak-enaknya, atau istilahnya dia merayu, dia bersenang-senang saja, tapi dia kembalikan kepada Tuhan. Terserah itu uang diberikan untuk kas gereja atau apa, dia kasih kepada gembala yang ada di gereja. Itu tanda rasa syukurnya dia kepada Tuhan, karena dia tidak lulus, karena dia tahu Tuhan punya rencana bagi dia ke depan. Apa bisa tidak? Mampu kalian lakukan? Mampu? Iya, itu kita harus ada usaha. Jadi yang kedua itu kita harus bersyukur bukan hanya dengan perkataan, ya, tetapi harus dengan tindakan yang kita harus lakukan. Yang ketiga, bersyukur dalam segala situasi. Dalam hal segala situasi. Dalam hal apa misalnya? Situasi, kondisi yang apa? Susah atau senang, sakit atau sehat. Di situasi manapun kita mengalami musibah atau seperti bencana alam, Bapak Taria tidak tahu bersyukur. Ada orang di kampung saya dulu, karena dia sudah tahu firman, ketika ada gempa bumi yang kuat, orang pada lari keluar rumah, dia berteriak, Yesus dahsyat, kuasamu dahsyat. Kalau bumi ini, orang-orang di atas bumi tidak memuji Tuhan, goncang saja ini bumi. Tapi saya percaya kalau saya mati karena bencana, saya hidup yang kekal. Amin. Amin. Itu luar biasa, ya. Jadi bukan hanya di situasi yang senang, bukan nanti di situasi dalam keadaan yang diberkati, usaha kita berhasil, apapun, ya, berhasil. Orang tua kita mungkin gagal panen, jangan ya baru kita mau bayar apa ini, SPP atau apa yang kita mau bayar pun tidak ada. Itu berkat bukan datang dari manusia. Manusia hanya bekerja. Kalau memang belum waktunya Tuhan mau kasih, ya menunggu saja sambil kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi dalam segala hal pun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Selanjutnya setelah saya sudah menyampaikan dengan materi-materi tentang ucapan syukur, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih perhatikan tentang apa yang sudah saya sampaikan, ya? Saya tanyakan dulu. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menurut saya, bersyukur itu adalah merasakan atau mengungkapkan rasa terima kasih atas semua hal baik kecil yang diterima, baik kecil atau besar. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi jangan cuma sedikit. Kalau kita bilang, cuma sedikit, Tuhan tidak adil, kita kasih yang besar, sementara yang lain-lain cuma senang-senang, aduh, ya itu luar biasa. Jadi baik kecil itu berkat ataupun besar, kita harus bersyukur. Yang kedua, saya tanya lagi, apa yang paling berharga dalam hidup kalian yang perlu kalian syukuri? Ya, silakan. Hal yang paling berharga Mantap. dalam hidup yang layak disyukuri sebenarnya bisa beda-beda bagi setiap orang, tergantung pada pengalaman nilai atau cara hidup mereka, cara pandang mereka. Tapi kalau ditanya secara umum, dalam konteks manusia, hal-hal berikut sering dianggap paling berharga dan layak disyukuri.
Ya, tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, selanjutnya yang terakhir saya mau tanya. Ini cuma 3 pertanyaan, setelah lalu kamu tidak bisa jawab. Mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa? Ada yang bisa jawab, silakan. Ibu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberi kita Kehidupan. kesehatan untuk hidup dan dapat membantu kita untuk menghargai dan mengakui kebaikannya dalam hidup kita. Iya, itu yang perlu. Tepuk tangan lagi. Ya, masa 2 tadi ya tepuk tangan, baru ini yang ketiga kamu tidak bersyukur, bertepuk tangan lagi ya. Jadi ini kita harus terima semua hal-hal yang baik, kecil, besar, semua dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi saya beri kesempatan, ada beberapa hal yang perlu Anda tulis ya. Tuliskan itu apa yang kau alami, misalnya 3 hal dalam hal buruk, pengalaman yang buruk yang kau pernah alami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, 3 hal yang baik. Itu merupakan pengalaman yang pernah Anda alami. Jadi itu yang perlukan tulis. Oke. Dan setelah itu, oke, sudah tulis semuanya? Ya, itu. Sudah? Selanjutnya kita akan masuk pada tugas kelompok ya. Tidak lama ya, karena ini kurang 10 menit.